bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo, perkenalkan, saya Putri Riana dengan NIM 224611097 dari kelas C3 mata kuliah komputasi paralel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS komputasi paralel, dan di sini saya memilih algoritma merge sort untuk diimplementasikan di dua versi, yaitu versi sekuensial dan paralel. Apa itu merge sort? Merge sort adalah algoritma pengurutan atau sorting yang bekerja dengan cara membagi data menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mengurutkan setiap bagian secara terpisah, dan akhirnya menggabungkan kembali menjadi satu daftar yang terurut. Nah, algoritma ini menggunakan pendekatan divide and conquer, yaitu membagi masalah besar menjadi sub masalah kecil, menyelesaikannya lalu menggabungkan hasilnya. Terus bagaimana cara kerja merge sort? Jadi merge sort ini bekerja menggunakan konsep divide and conquer dengan 3 tahap, yaitu membagi, mengurutkan, dan menggabungkan. Jadi langkah pertamanya itu yaitu membagi. Jadi merge sort ini bekerja dengan cara membagi data menjadi 2. Misalnya di sini kita punya data 8, 3, 5, dan 2. Nah, ini karena datanya masih di dalam lebih dari satu elemen, jadi kita bagi 2 menjadi kiri dan kanan, dimana kiri itu 8 dan 3 dan yang kanan itu 5 dan 2. Terus yang kedua bagian yang sudah kita pisahkan tadi kita pecah lagi menjadi bagian kiri dan bagian kanan. Jadi di sini tadi bagian kirinya itu 8 dan 3. Nah, kita pisahkan 8 dan 3 menjadi 8 dan 3. Lalu bagian kanan kita juga pisahkan 5 dan 2 menjadi 5 dan 2. Nah, di sini sudah jadi satu elemen, artinya sudah terurut. Jadi proses pecah memecahnya itu sampai di sini, Kemudian setelah ukurannya satu-satu karena sudah dipisah, kita gabungkan dari yang paling kecil. Contohnya kita gabungkan 8 dan 3. Nah, di sini kita bandingkan 8 dan 3. Apakah 8 lebih kecil dari 3? Di sini kita ambil 3 karena 3 lebih kecil dari 8. Kemudian kita ambil 8. Jadi hasilnya itu 3,8. Selanjutnya 5 dan 2. Di sini kita bandingkan 5 dan 2. Apakah 5 lebih kecil dari 2? Karena 2 lebih kecil, jadi kita ambil 2 terlebih dahulu, kemudian ambil 5. Jadi hasilnya 5,2. Nah, yang terakhir kita gabungkan dua hasilnya, yaitu 3,8 dan 2,5. Nah, di sini kita bandingkan apakah 3 lebih kecil dari 2. Di sini kita ambil 2 karena 2 lebih kecil dari 3.
Nah, selanjutnya kita bandingkan 3 dan 5. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Nah, di sini kita ambil 3 karena 3 memang lebih kecil dari 5. Selanjutnya kita bandingkan 8 dan 5. Di sini kita ambil 5 karena 5 lebih kecil dari 8. Jadi sisanya itu 8. Jadi hasil akhir datanya itu 2, 3, 5 dan 8. Selanjutnya pseudocode merge sort. Nah, merge sort ini fungsi utamanya ini toh yang menerima array A sebagai input. Nah, jika panjang A lebih kecil sama dengan 1, kembalikan A. Jadi artinya kalau arraynya cuma 1 elemen atau kosong, langsung dikembalikan karena sudah pasti terurut. Selanjutnya bagi array A menjadi 2 bagian. Nah, di sini kita pecahkan array menjadi 2, yaitu left dan right atau kiri dan kanan, di mana left itu berisi elemen dari awal sampai tengah, sementara right itu elemen dari tengah ditambah dengan 1 sampai akhir. Nah, selanjutnya kita panggil merge sort untuk left dan right. Jadi di sini bagian rekursifnya jika kita urutkan masing-masing bagian secara terpisah. Nah, selanjutnya di bagian kiri dan kanan sudah terurut secara rekursif. Jadi kita masuk ke tahap penggabungan. Di sini kita panggil fungsi merge untuk menggabungkan 2 array yang sudah terurut. Ya, jadi selanjutnya yaitu implementasi kode versi sekuensial dan paralel. Jadi pertama di bagian ini import library time untuk menghitung lama eksekusi, random untuk buat datanya acak, paralel dan joblib ini untuk proses pemrosesan paralel, dan metrolib ini untuk grafik. Di sini saya buat datanya secara acak. Nah, pada bagian ini fungsi merge dan merge sort sekuensial prosesnya hanya memecah data dan menggabungkan kembali secara berurutan. Nah, di sini merge sort sekuensial dijalankan dan dicatat waktu eksekusinya. Selanjutnya di sini merge sort paralel, bagian kiri dan kanan dijalankan secara paralel menggunakan joblib selama kedalaman rekursif masih di bawah batas. Selanjutnya ini yang dijalankan secara rekursif, dan selanjutnya menjalankan merge sort paralel di sini dijalankan dan waktu eksekusinya dicatat. Terakhir di sini menampilkan diagram perbandingan waktu termasuk speed up dan menampilkan grafik batang antar sekuensial paralel. Jadi di sini dapat dilihat outputnya merge sort sekuensial, waktu eksekusinya 67.26.51 detik dan iterasi rekursifnya 15.990.999 dan
iterasi merge-nya 7,7999 dan jumlah perbandingannya 173.351.397 dan pada merge sort paralel di sini waktu eksekusinya 63,27248 detik, sementara iterasi rekursifnya 1, jumlah iterasi merge-nya 1, jumlah perbandingannya 4.2552. Jadi hasil perbandingan akhir itu waktu sekuensial dan waktu paralel itu lebih cepat paralel dan speed up-nya itu 1,64 kali. Jadi di sini algoritma merge sort paralel lebih cepat. Jadi kesimpulannya, dari hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa merge sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi masalah menjadi 2 bagian untuk kemudian digabungkan kembali secara terurut. Pada data berukuran kecil, versi sekuensial terbukti lebih cepat karena tidak memiliki overhead tambahan selama proses eksekusi. Nah, sebaliknya jika versi paralel menunjukkan performa yang lebih unggul pada dataset yang lebih besar karena dapat membagi beban kerja ke beberapa core secara bersamaan. Jadi perbedaan performa antara kedua versi ini sangat mempengaruhi oleh faktor overhead, multiprocessing, dan juga ukuran data yang digunakan. Oleh karena itu, parallel merge sort dapat menghasilkan speed up yang signifikan apabila diterapkan pada jumlah data yang besar. Mungkin sekian hasil penjelasan saya mengenai algoritma merge sort yang diimplementasikan dalam 2 versi, yaitu sekuensial dan paralel. Sekian dan terima kasih.